البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. عندك عبد الرحمن، أنت عبد الرحمن، هات مثال المجمل. مثال وأقيموا الصلاة، كيف مجمل؟ وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان كيفية. طيب، إذن هذه الآية وأقيموا الصلاة مجملة. طيب، نعم، هذا تحتاج إلى كيفية، بيان كيفية أو صفة. طيب، أنت عبد الرؤوف، طيب، الشيء المجمل يحتاج إلى بيان المقدار. ما هو؟ شيء مجمل يحتاج إلى بيان المقدار. أنت زيد، وآتوا الزكاة، ماذا؟ يحتاج إلى مقدار زكاة. طيب، نعم، شيء مجمل يحتاج إلى تعيين. أنت رزق أنت ماذا؟ أين المجمل؟ bukan surat Al-Baqarah atau An-Nisa. Mana ini dikatakan mujmal? Al-mutalaqat atau yatarabasna? ثلاثة معروف، ثلاثة. لفظ قرب، لفظ قرب، أي هو مجمل. لماذا مجمل؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب أن لفظ القرب مجمل؟ Zat menunggu. Lafzul qurb lafzul mushtarak baina madza? Allah musta'an. Mushtarak baina madza wa madza? Anta Abu Fawzan. Baina al-hayd wal khulu. طهر. القرء مشترك بين الحيض والطهر، وهو يحتاج إلى إيش؟ إلى تعيين أحدهما، هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ كل ذلك يحتاج إلى إيش؟ إلى الدليل. من يرجح أن القرء هو الحيض يحتاج إلى الدليل، والذي يرجح أن القرء هو الطهر يحتاج إلى دليل. طيب، نعم. طيب، ما هو المبين عند محمد؟ المطهر. Pikirannya mujmal ditanya mubayyan. Allah musta'an. Anta andolah. Ma yuhamu al-muradu minhu. Dah susah panggilan. Ma yufhamul muradu minhu. Baik. Indah andalah. طيب، هات مثال ما يفهم بأصل الوضعي. مثاله
aqimus shalah wa atuz zakah. Kaifa? Hadza mujmalan malah. Aslahakallah. Anta Abdullah, ma yufhamu bi asl al-wad'i. Aina hadha syai' wudi'a li syai'in mafhum, ma'lum, bayan. Baik, sama'un wa ardun. Ha? ماذا؟ جبل حمار إبل معروف. طيب طيب أنت عبد الرحمن أنت ما يفهم بعد تبيين مثاله ما يفهم المراد منه بعد تبيين مثاله أقيم الصلاة ماذا؟ هذا مجمل. صحيح هذا مجمل. وأقيم الصلاة والصلاة ثم يفهم المراد إقامة الصلاة بعد تبيين. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة صار إيش؟ وأقيم الصلاة مفهومة وآتوا الزكاة مفهومة. طيب نعم هذا يفهم المراد بعد تبيين بعد أن جاء البيان. طيب من السنة ما مقدار الزكاة كم مقدارها وأي شيء الذي يخرج منه الزكاة. وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة صارت إيش؟ مفهومة مبينة. طيب نعم. طيب العمل بالمجمل. Ya aulad iqra'ul Quran. Anak-anak membaca Quran, enggak ada orang ngobrol. Al-amal bil mujmal yajibu 'ala al-mukallafi 'aqdul 'azmi 'ala al-'amali bil mujmal mata hasala bayan. Wajib bagi mukallaf. Man huwa al-mukallaf? Ubaid. Al-baligh al-aqil. Kamu tahu baligh Ubaid? Baligh itu yang gimana? Kok enggak suara? Nah gimana? Sekarang kamu mengatakan bahwa al-mukallaf al-baligh al-aqil. Ma huwa al-baligh? Saya tanya anta, Beb. Anta udah balik belum? Kenapa anta balik? Saya tanya. Anta udah balik? Sudah. Ngaku? Terus? Nah saya tanya, kenapa antum jadi balik? Kenapa? Apa makan sambelnya banyak atau gimana? Apa? Berakal? Lu kok naik? Balik lagi berakal. Ya dah. Sekarang anta, kamu balik belum? Sudah, ya kan? Sekarang saya tanya, kamu kenapa kamu tahu kamu balik? Dari mana? Apa tanya telinganya tambah? Gimana? Coba saya, anta balik. Ya kenapa anta balik? Apa sebabnya jadi balik? Itu tadi apa makannya tambah 2 piring, atau sambelnya tambah banyak? Apa yang menjadi kamu balik? Nah, gimana? Nggak tahu. Dia orang balik nggak tahu. Ismail, anta balik? Takut malah ini. Jadi udah belum aja. Gimana kamu nggak tahu? Kamu harus tahu balik belum balik karena ya terletak pada ahkam. Iya terletak pada ahkam karena orang balik itu sudah bisa ditetapkan hukum syar'i. Semua yang sebelumnya wajib jadi apa? Wajib. Itu Ismail masalahnya. Gimana? Nggak tahu anta balik atau belum? Nggak tahu gimana? Kalau orang berakal gimana, Ben? Orang berakal gimana? Saya tanya, kamu berakal nggak, Ben? Berakal. Terus kenapa kau memberikan berakal? Gimana nggak tahu? Coba si Robi. Kenapa dikatakan orang berakal? Terbebani syariat.
Kenapa orang disebut berakal, bro? Hah? Bisa membedakan. Bisa membedakan hitam putih. Ya, karena berakal bidul majnun. Bukan apa? Orang gila. Yajibu 'alal mukallaf, wajib bagi mukallaf. Abdul Azmi itu punya cita-cita kuat untuk mengamalkan sesuatu yang mujmal. Ya, kapan saja adanya bayan. Kamu dapat satu mujmal, misalkan aqimus shalah, mujmal. Kamu harus punya keinginan kuat untuk mengamalkan hal yang mujmal ketika telah adanya apa? Bayan. Baik, nah, akhirnya yang soal. Apa ada sesuatu yang belum mubayyan? Hah? Enggak ada. Berarti sesuatu sudah mubayyan semua. Berarti sesuatu sudah mubayyan semua. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna. Hanya saja terkadang ada sesuatu yang mubayyan tapi yakfa ala ba'dinas, ya kan? Adapun secara hukum asal semua syariat ini sudah apa? Mubayyan. Al-Qur'an mubayyan. Baik, sudah semuanya. Tidak ada satu hadis sekalipun sudah mubayyan. Cuma hanya saja terkadang pada sebagian manusia sesuatu mubayyan tapi baginya dia samar. Bagi dia samar kelihatannya belum mubayyan. Karena ini berkaitan dengan luasnya ilmu, ya? Berkaitan dengan luasnya ilmu. Tapi secara kesimpulan, secara mujmal, secara kesimpulan dikatakan bahwa syariat ini semuanya sudah mubayyan. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang butuh apa? Bayan, bukan mujmal lagi. Jadi ini secara umumnya demikian. Secara tafsir terkadang samar bagi sebagian seorang sesuai dengan kadar ilmu yang dia punya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, benar-benar telah menjelaskan untuk umatnya semua syariatnya. Baik usulaha wa furu'aha, baik usulnya dan furu'nya. Sebutkan dalil antara ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua syariat ini. Padahal kamu yang kemarin ditanya ayat aman surat mana? Nanti yang ditanya. Hah? Makanya diingat-ingat kamu yang ditanya kemarin kok. Sekarang tanya lagi, ya? Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik. Baik, sudah jelas di situ bahwa Nabi SAW telah menjelaskan semuanya untuk umatnya. Ada kaul sahabi yang menguatkannya. Siapa namanya kemarin? Rizki? Ingat? Hah? Gak tahu. Dok nggak tahu. Hah? Nggak mau dok? Salahnya, bukan salah saya. Salah kamu. Nggak tahu. Alhamdulillah cepat. Anta Abdurrahman masih ingat? Kalau siapa? Aisyah radhiyallahu anha gimana? Agama Allahi kiri ya. Kata Allah Taala ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sahih. Ingat-ingat itu faedah, ya. Aisyah radhiyallahu anha paham dan memahami bahwa barang siapa yang berprasangka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW masih menyimpan sesuatu, ya kan? Maka betul-betul dia telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik. Anak-anak baca Quran. Disuruh baca Quran kok. Yusuf baca Yusuf.
Baiklah, hatta tarakal ummata ala syariatin bayda naqiyah, hingga Nabi SAW meninggalkan umat ini dalam keadaan di atas syariat yang putih bersih. Lailuha kana hariha sawaun, takdirinnya ya. Malamnya seperti siang. Maksudnya apa sih malam seperti siang? Maksudnya apa Muhammad? Sangat jelas, nggak ada yang samar. Terang tidak ada yang samar karena malamnya seperti siang. Ibaratkan demikian. Berarti syarat ini semuanya apa? Mujmal atau mubayyan? Mubayyan. Walam yatrukil bayana indal hajati ilaihi abadan. Dan tidak meninggalkan bayan, ya? Tidak meninggalkan keterangan penjelasan di waktu yang dibutuhkan selama-lamanya. Makanya kemarin kita misalkan apa? Masih ingat? Coba misalnya apa kemarin? Kita membuat suatu permisalan bahwa Nabi SAW tidak akan meninggalkan suatu bayan ketika dibutuhkan oleh umatnya. Apa contohnya saat? Nah, ini kemarin jelaskan nih. Apa itu? Abdullah. Abdullah kan hadir nggak itu? Nggak hadir. Nggak hadir apa nggak ingat? Nggak ingat. Apa contohnya kemarin tuh? Zaid. Ngomong apa entah? Apa? Rizki? Orang nggak ingat. Yang diingat-ingat apa? Anta Abdurrahman? Al-Musawirun, maksudnya gimana? Inna asyaddan nasi adaban yaumil qiyamah al-musawirun. Musawirun apa? Am atau khas atau is atau mujmal atau mubayyan? Udah mubayyan. Kalau dikatakan mujmal berarti butuh bayan. Bagi orang yang mengatakan apa? Yang dimaksud musawir orang yang melukis dengan tangan. Kalau fotografi bukan gambar. Kalau pakai selfie bukan gambar. Maka fotografi, selfie boleh. Yang tidak boleh kalau dilukis dengan tangan. Maksudnya di sini apa bantahnya? Bantahnya apa kemarin? Bantahannya berarti anta menganggap al-musawirun itu apa? Mujmal. Ya kan? Karena mubayyannya dengan keterangan ini. Jika dilukis dengan tangan baru mubayyan. Nah, sekarang mana bayan Nabi yang demikian? Bayan Nabi SAW yang demikian mana? Apakah datang sunnah, datang hadis yang menjelaskan bahwa idza kana al-bilyad haram, idza kana bi fotografi halalun, idza kana bi selfie mubahun? Mana ada bayan begitu? Itu tafsir batil, ya. Bayan yang batil. Karena kata-kata al-musawirun orang udah paham semua para sahabat. Kalau ada bayan, para sahabat mau tanya, gimana ya Rasulullah? Al-musawir bilyad atau bihoriyat? Walaupun belum ada fotokopi kan bisa ada bihori. Ya Rasulullah, hal al-musawirun bilyad atau bihoriyat kan bisa aja. Tapi para sahabat sudah paham semua yang namanya gambar dengan apa saja ya. Haram. Itu kemarin. Kalian soal kemarin itu kan? Lihat anta. Ingat itu. Bantahannya sangat kuat. Kalau anta mengatakan bahwa ini mujmal dan ini anta membawa bayan dari mana? Bayan itu tidak boleh dari syekh. Harus ada dalil. Karena bayan itu adalah syariat. Gitu kan? Sehingga ketika Nabi SAW meninggalkan umat ini, bahwasanya inna asyaddan nasi adaban yaumil qiyamah al-musawirun, udah musawirun semua. Baik dengan tangan atau fotografi atau dengan selfie atau dengan kepala, ya sama aja. Karena itu sudah mubayyan, karena bukan mujmal. Kalau mujmal butuh mubayyan. Sedangkan Nabi SAW sudah meninggal dunia. Tentunya ketika memang bukankah para sahabat juga sangat butuh keterangan itu dengan tangan atau tidak dengan tangan. Ini tidak boleh Nabi SAW meninggalkan umatnya keterangan padahal umat itu butuh. Nggak boleh, harus ada bayan. Paham Rizki? Itu loh maksudnya.
Karena orang sekarang Subuhat orang yang boleh-bolehkan gambar itu kalau maksudnya gambar dengan tangan. Kalau dengan sorot atau sorot? Dengan sinar, dengan apa kan? Film apa dan sebagainya, itu bukan gambar itu. Apa itu? Sorot. Fotografi bukan gambar, karena bukan dengan tangan, bukan dilukis, dengan cepret. Selfie bukan gambar Muhammad. Tapi jangan salah paham, nanti yang diambil bukan gambar, nanti bilang Abu Hamam selfie bukan gambar, nanti statusnya langsung Muhammad. Wah, Pak, ini repot, salah lagi paham. Hah? Ini lagi menggambarkan mereka yang ngomong itu mana bayannya, ya? Kalau itu dikatakan mujmal butuh bayan. Antum datang tabyin dari mana? Kolase ini bukan tebayan namanya. Karena bayan itu adalah minas syariah. Hadis mubayyan dengan hadis akhar, ayat mubayyan dengan ayat yang lain. Itu maksudnya begitu. Nah, ketika Nabi SAW tidak menjelaskan kepada umat tentang tafsir gambar dengan tangan atau tidak dengan tangan, menunjukkan bahwa udah semua gitu loh. Gambar yang penting gambar, yang disebut apa? Gambar berkepala yang penting. Yang penting gambar udah berkepala. Udah. Itu kan jelas. Masa mau tafsir sendiri tanpa dalilnya nggak bisa, karena itu adalah harus dengan dalil itu loh. Sehingga walam yatrukil bayana indal haja ilaihi abadan. Nabi SAW tidak meninggalkan bayan, tidak meninggalkan suatu keterangan di saat orang itu sangat butuh, selama-lamanya nggak bisa. Baiklah. Makanya kemarin dijelaskan tentang tolak bil khulu. Tolak karena khulu boleh walaupun di masa haid. Ya kan? Kamu ada apa nih? Anta kamu hadir nggak ada? Loh, anta yang ngawal kok malah nggak hadir? Hah? Ya kan? Tolak bil khulu boleh di masa haid, dipersilakan diantara tolak bil khulu. Tolak yang terjadi karena khulu. Kenapa dijelaskan begitu? Kenapa bisa? Sebab karena Nabi SAW tidak menanyakan kamu lagi haid atau enggak haid. Itu. Artinya di saat itu sangat butuh keterangan, tapi kok tidak ada tafsir, berarti menunjukkan seperti itu umum. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qaul. Nah, sekarang dan penjelasan Nabi SAW terkadang dengan ucapan bayannya. Seperti misalkan suila Nabi SAW anil bahr faqalat al bahru tahuru ma'uhu al khilu maitatuhu. Bayannya dengan apa? Dengan apa? Ini dengan qaul benar. Bayannya Nabi SAW dengan apa? Dengan qaul, ucapan. Dengan ucapan. Paham? Paham gak Rizky? Penjelasan, keterangan Nabi SAW tapi berupa apa? Ucapan. Ini paling banyak, ya kan? Karena qala Rasulullah itu semua bayan. Baik, au bil fi'li atau dengan perbuatan. Apa dengan perbuatan? Contoh, hukmul arnab. Apa arnab? Arnab apa lagi arnab? Arnab apa bro? Kelinci. Kelinci halal am haram?
Dilihat wajahnya hampir seperti kucing. Betul gak sih? Lentur tubuhnya kan kayak kucing, wajahnya kayak tikus. Betul Muhammad? Kelinci loh, kelinci. Iya kan? Makanya kalau mau makan kelinci ingat tikus selesai jadi nggak mau makan. Badannya kayak kucing nggak mau makan jadinya. Apa hukum arnab? Mantuk ini. Apa? Halal. Dari mana dua ini? Ya? Apa fiilnya? Pernah makan arnab? Oh yang betul aja. Nah kalau nggak salah ini juga jadi kalau nggak salah. Nah antum lihat siapa orang yang pernah berburu arnab dari kalangan para sahabat? Anak tanya dulu. Siapa? Baik, Anta Abdurrahman, Abayub, Sa'ad, Abu Talha, mana ada? Di Abu Talha disebut orang sering berburu malah jawabannya Abu Talha. Bukan, ada lain Sa'ad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anfajna arnaban. Anas bin Malik itu ngejar arnab. Apa sih arnab, Ubed? Kelinci, jangan sampai bilang kucing. Anfajir arnaban. Anas bin Malik ngejar arnab, dapat. Sembelih. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu membawa warik paha arnab ke Nabi SAW dan diterima dan dimakan. Berarti arnab apa? Halal. Dengan apa dia membayar? Dengan fi'il. Dengan fi'il. Itu loh, paham? Ada lagi contoh. Ada lagi Muhammad? Apa? Banyak, coba satu lagi. Karena banyak kalau Muhammad. Contoh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu dengan para sahabat pernah singgah di suatu daerah. Bertamu, fastadafuhum fa'abau an yudayifuhum. Tapi daerah itu nggak mau menjamu tamu. Di mana kita singgah di suatu tempat bertamu, bahwa kita itu jadi tamunya orang tersebut. Wajib bagi kita untuk menjamu tamu. Paham? Misalnya kita kedatangan ikhwan-ikhwan dari mana-mana. Ini wajib bagi kita Ahlussunnah di sini untuk menjamu mereka. Kok bingung di sini? Jangan bingung, itu begitu. Bahwa tamu itu punya hak, ya kan? Makanya para sahabat dulu singgah di tempat, mereka menjadi tamu, tapi orang itu nggak mau jamu tamu. Enggak. Baik. Qadarul masafa'al Sayyid Zalikal Hayyil Ladih. Dengarkan kalau nggak mau baca Quran. Disuruh dengarkan nggak mau, baca Quran nggak mau. Maju sini, maju semuanya. Kumpul semua, kumpul di belakang. Sini. Hei, halo. Ayo Hanas, sini. Biar kamu dengar. Suruh baca Quran yang nggak mau, ini nggak mau. Itu Sayyid Zalikal Hayyil Ladih, disengat hewan berbisa. Apa berbisa? Apa berbisa Muhammad? Beracun, bukan berbusa, bukan. Ya, nanti salah tafsir. Berbisa. Kalau pakai diobati dengan apa? Enggak sembuh-sembuh, bengkak. Ada seorang datang pada Abu Sa'id radhiyallahu anhu rombongan. Hal fikum min raqin. Apa artinya? Apa ada di antara yang bisa meruqyah? Qala na'am. Abu Sa'id bilang iya, langsung aja iya. Enggak pikir panjang pokoknya. Iya. Baik, faqara'a alaihi surat al-Fatihah wa jama'a ma fihi. Baik, wa basaqahu. Baca surat al-Fatihah saja, kemudian ditiupkan ludahnya ke bagian yang kena sengatan tadi, langsung sembuh total. Enggak ada asar dia sakit.
tapi dia ada perjanjian, jika dia sembuh kasih qatik minal ghanam. Kalau dia sembuh saya minta qatik minal ghanam. Qatik itu 30 ekor kambing. Akhirnya sembuh, kemudian dia diberi 30 ekor kambing. Senang? Masya Allah. 30 ekor kambing berapa kan? Hah? Coba ini kalau 2 juta satu, 2 kali 3, hah? Berapa? 60 juta satu. Rupiah dapat 60 juta misalnya. Diberi disepakati 30 ekor kambing kasihkan karena sembuh. Para sahabat itu belum berani makan kambing ini halal atau haram. Tidak berani. Sampai datang ke Madinah, diceritakan pada Nabi SAW, kemudian mana untuk menjelaskan bayan dengan fi'il. Hadiahkan ke saya sebagian kambingnya, maksudnya dagingnya. Makan. Nah, menunjukkan bayan dengan fi'il. Paham? Au bil qawli wal fi'li jami'an, atau keterangan itu bayan itu dengan ucapan dan perbuatan. Contohnya apa? Contohnya gampang. Contohnya kaifiyah sholat, ya. Apa ada ucapannya Qur'an ini? Apa? Solu kamar itu penjelasan. Itu kan perintah. Bayan. Doa takbiratul ihram, doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, ini qaul. Ya. Kemudian fi'il, naik mimbar, ya. Naik mimbar supaya orang di belakang lihat semua. Baik, salat, kemudian kalau mau sujud, turun, sujud, naik lagi, begitu. Baik, inna ma fa'altu hadza li ta'tamu bi wa li ta'lamu bi salati. Apa ada bayan dengan apa namanya? Dengan takrir. Apa ada bayan dengan takrir? Takrir. Para sahabat berbuat, Nabi SAW melihat dan tidak mengingkari. Ada? Apa? Makan dob, gimana makan dob? Ketika dob, ya mau kalau dob ya, bukan kadal, bukan dob. Dob. Para sahabat makan, Khalid bin Walid apa makan. Tapi Nabi SAW tidak makan, cuma tidak mengingkari. Berarti dob itu apa? Halal, bayan dengan takrir. Paham? Aqarahu Nabi SAW. Lainnya. Apa? Bayan sifat. Sifat Nabi. Tidak, bayan itu dengan kaul bayan. Bukan bayan sifat Nabi, bukan. Nabi SAW menjelaskan pada umat banyak berupa ucapan qala Rasulullah, berupa fi'il fa'ala Nabi SAW, berupa takrir aqarrahu, itulah berupa fi'il dan qaul, itu dengan ucapan juga dengan perbuatan. Misalu bayani bil qaul ikhbaruhu an sifati zakah wa maqadiriha. Contoh bayan Nabi SAW dengan ucapan. Contohnya pengkabaran Nabi SAW tentang nisab zakat dan ukurannya. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi masaqati sama'u al-usyru. Fi masaqati sama' al-usyru. Tanaman yang diairi dari langit, apa ada tanaman diairi dari langit? Biasanya kan irigasi. Apa ada anda? Penandian. Gimana tanamannya, gimana dia diairi dari langit?
Beras? Hah? Buah-buahan dari langit? Airnya? Hah? Oh, air hujan. Air yang diairi dari air hujan, fimasaqati sama. Tanaman yang diberi hujan oleh langit. Al-usyru berapa? Sepuluh. Tanaman yang diairi air hujan maka 1/10. Bayanan lil mujmali qouli ta'ala wa atu zakah. Menjelaskan mujmal qauli ta'ala wa atu zakah, berarti zakat berapa dikeluarkan? Berapa dikeluarkan zakat? Adalah 1/10 jika airnya air hujan apa dari langit? Jika air hujan. Jika airnya bayar, kok air bayar apa ada? Ada? Gimana? Nyala airnya pam, gimana? Enggak, bangkrut. Bayar, misalnya irigasi, tapi bayar dia, ada bayar. Atau narik diesel, airnya ditarik dengan diesel, apa bayar berapa? Dieselnya sendiri, tuh bayar, bensin beli sendiri dia, berbiaya. Yang dimaksud itu apa? Berbiaya. Ini bukan lagi usur, tapi ini nisful usur. Apa? Separohnya 1/10 berapa? 1/5. Tuh. Gimana itu? Tambah 1/5 itu berapa? Banyak. Udah tambah biaya malah tambah banyak. 20. Separohnya 1/10, 20. Mana yang lebih banyak Muhammad? Ya, antum lihat. 1/10 angkanya 10, 1/20 angkanya 20. Mana yang lebih banyak? Bukan 1/20. Kenapa? Saya tanya kenapa? Om ini angka yang lebih banyak 1/10 atau 1/20? Kalau lebih sedikit apa? Coba, kalau ini sekian, ini yang belajar matematik, anda diteskan. 1/10 dengan 1/20, mana yang lebih banyak? Lebih banyak. Kalau 1/20 lebih sedikit. Kalau kata-katanya semakin besar semakin sedikit. Kaidah. Betul. Semangka dibagi orang 10 dengan semangka dibagi orang 20, mana yang dapat banyak? Ya tergantung, kalau sepalang semangka semakin besar ya. 1/10 tapi semuanya segini, 1/20 semuanya segini ya. Tapi ya itu hiburan. Jadi kalau semangkanya besarnya sama, baru. Ya, betul sih. Ya, anak cuma dapat 1/20 loh. Tapi kan 1/20-nya dari berapa? Dan maksudnya ya satu. Itu hiburan aja. Barangkali mendapati orang yang begitu. Kalau sama-sama semangka 1 bola dibagi 1/10, ini 1/20 ya, kalau mati 1/10 labas. Robi paham? Paham, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau orang ada panen tomat saat ini, coba dites. Panen tomat dapat 1 kintal. Airnya air hujan, berapa berarti zakatnya? Kok bisa 10 kilo? 1/10-nya 1 kintal. Tapi saya tanya, apa ada pernah orang zakat tomat? Ini enggak ada, gimana? Tomat tidak termasuk yang dizakati. Jadi enggak ada, jangan bilang 1/10 saja. Ya betul. Betul. Ini nggak ada zakat tomat, zakat terong. Jadi kalau ditanya berapa zakatnya, nggak ada, karena tomat bukan termasuk barang yang punya nisab zakat.
paham? Hah? Paham? Baiklah. Wa mithalu bayani bil fi'li qiyamuhu bi afalil manasik amamal ummah. Contoh keterangan penjelasan Nabi SAW dengan perbuatan. Qiyamuhu artinya Nabi SAW melaksanakan amalan-amalan manasik di depan umat untuk menjelaskan mujmal qouli ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Nabi SAW mengumandangkan haji tahun 11 atau 12. Anta Ismail tahun 10. Dikumandangkan dengan resmi ya, tahun ke-10. Faqadimal Madinata basyarun katsirun. Orang pada berbondong-bondong datang ke Madinah. Datang ke Madinah. Berbondong-bondong. Faqadimal Madinata basyarun katsirun. Kulluhum yuridu an ya'tamma bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaf'alu ma yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ingin mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena haji sebelumnya belum pernah ada. Artinya belum pernah ada haji seperti itu. Ya. Sehingga Nabi SAW berbuat apa, para sahabat niru semua. Itu maksudnya. Akhirnya setelah haji selesai, udu'ani manasikakum. Sudah selesai baru udu'ani manasikakum. Ambil mana, hendaknya kalian mengambil nasik dariku. Karena walillahi 'ala nasikil bait mujmal. Ya, mujmal. Baik. Walillahi 'ala nasikil bait. Karena Allah Ta'ala wajib bagi manusia hijjul bait, menghaj ke al-bait. Al-bait siapa al-bait? Al-bait apa anda? Rumah. Jadi gimana? Coba anda. Maksudnya Ka'bah, tanya siapa tadi? Muhammad. Al-bait itu Ka'bah, Baitullah. Ka'bah maksudnya adalah bukan wajib bagi manusia menuju ke rumah masing-masing, bukan. Karena hijj itu menuju qasada. Tapi adalah Al-Ka'bah, jangan sampai salah tafsir. Baiklah. Al-muhim banyak contoh lain. Contoh tidak di sini aja, di mana saja kamu dapat contoh. Wa kadzalika sholatul khusuf ala sifatiha. Demikian juga salat khusuf sesuai dengan sifatnya. Huwa fil waqi' bayanun, karena pada hakikatnya dia sebagai keterangan di mujmali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Jika kalian melihat dari matahari ada sesuatu, maka salatlah. Sehingga gerhana itu tidak diharuskan gerhana total, walaupun ada sedikit ya pada matahari itu gerhana, ya tetap salat. Karena qauluhu fa idza ra'aitum minha syai'an. Umum atau khusus? Kok bisa umum Rahman? Anta tanya. Nakirah fi siyaq syart idza. Baiklah. Coba saya tanya Ubaid. Kamu pernah sholat khusuf, Ubaid? Pernah? Betul. Saya tanya, sujudnya berapa kali dalam satu rakaat? Yang saya tanya sujudnya loh, bukan yang lain. Kamu pernah sholat, betul?
Nah, terus saya tanya, sujudnya berapa kali dalam satu rakaat? Berarti nggak bisa jawab bukan? Berarti gimana? Lupa. Antanya tanya Rizky, anda pernah sholat kusuk? Nah, saya tanya anda, yang benar setiap rakaat sujudnya berapa kali? Hah? 2. Rukunya berapa kali? 4. Rukunya berapa? Sujudnya? Oke. Berdirinya? 2. Baik. Betul Muhammad sujud 2 kali? Hah? Iya sujudnya 2 kali. Kau mau berapa kali berarti? Kaifiyah salat kusuf yang paling sahih ini. Fi arba rukaatin wa arba sajadah. Rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali. Loh kok bisa? Terus gimana? Tadi dia bilang 2 kali. Karena 2 rakaat, ya. 2 kali 2 berapa? 4. Sujudnya 4, rukuknya 4. Ini kaifiyah yang paling sahih dan paling benar karena kusuf terjadi di zaman Nabi SAW berapa kali? Berapa kali? Karena di sana ada kaifiyah banyak. Ada kaifiyah yang ini, ada kaifiyah yang lain, ada kaifiyah yang lain. Kalau itu ada 4 malah. Padahal kusuf terjadi di zaman Nabi SAW berapa kali ya, bro? Sekali aja. Sahih. 1 kali. Berarti kaifiyahnya cuma 1. Yang lain tidak sahih. Atau dia sahih Muslim. Beberapa kaifiyah. Yang betul cuma arba ruku'at, arba sujudan. Itu. Yang lain ada syai' minal intiqal. Paham? Baik, saya kira cukup. Subhanallah walhamdulillah.